Saya akan coba nge-share apa namanya ini kita mulai dengan gambar kerja ya, gambar struktur konstruksi standar gambar kerja, sebuah gambar kerja ya. Jadi ini adalah contoh gambar denah. Sebelumnya kalian ada dibilang untuk memakai kop nggak ya dalam gambar? Gambar mana, Bu? Gambar untuk untuk pengumpulan nanti UAS. Stupa. Stupa. Nggak ada. Belum ada ya. Gambarnya nanti pakai kop ya, atau nanti kalian kan besok share sama Bu Serly, coba kalian tanya sama Bu Serly gambarnya pakai kop apa, kop samping apa kop bawah. Jadi biasanya itu gambar namanya kalau udah gambar standar dia memakai kop ya. Nanti isi kopnya ini nanti bisa kita sesuaikan. Jadi ini adalah gambar denah. Kita contohkan ini adalah gambar denah. Ini gambar skalanya 175, bisa juga dipakai 1/100. Apa yang harus kalian gambarkan pada sebuah gambar denah? Pertama, kalian jangan lupa membuat arsiran ya. Ini dibuat garisnya ini kan ada 4 ya. Di sini dia ada spesinya karena dia skalanya lebih besar. Tetapi kalau kalian yang skalanya 1/100, spesinya udah nggak usah dinampakkan, jadi dia 2 garis terus arsiran. Arsiran kalau yang gambarnya skala 1/100, arsirannya adalah arsiran yang 45 derajat, kolom praktis dia terlihat putih. Tetapi kalau yang skalanya 1/200 ya, ini bisa di blok hitam juga ya. Kalau misalnya skala yang 1/200 ini di blok hitam, dindingnya di blok hitam, ininya yang putih. Ya. Lalu yang kedua adalah gambar pintu. Gambar pintu, gambar jendela. Yang ketiga adalah teras. Ya, teras. Apa namanya? Keterangan ruang sama elevasi plus minusnya. Jadi kalau pada gambar ini kita bisa lihat elevasi 0,00-nya ada berada di dalam ruangan. Jadi ada beberapa pendapat bahwasannya ini semuanya benar ya, itu tergantung seorang arsiteknya. Ada yang membuat 00-nya itu berada di teras, ada yang membuat di dalam, ada yang membuat di tanah. Jadi elevasi ini hanya untuk kita melihat berapa ketinggiannya. Jadi kalau misalnya kita membaca ini, berarti di sini titik 00-nya ya, berarti untuk ke sini dia berarti turun 5 cm dari ruang bias ininya. Lalu kalian bisa lihat perbedaan nanti misalnya ini ya. Perbedaannya yang mana gitu, yang mana ininya pintunya, dia apakah dia yang di kalau ini sama ini kan dia berbeda ya, dia berbeda berarti dia apa namanya ada garis di tengahnya sini. Ini minus 0,3 berarti dia ke sini 0,05 berarti dia turun, berarti dia gambarnya pintunya itu berada di sini ya. Jadi ini juga, ini ruang 0,0, ruang tidurnya 0,0. Di sini ruang 0,0 berarti di sini tidak ada garis pintu. Oke. Kalau misalnya prabot di denah juga nanti kalian harus ada prabot. Kalian sesuaikan prabot. Ya, prabotnya yang mana? Jadi prabot-prabotnya prabot standar juga, tempat tidur, lemari, ruang kalau misalnya di ruang bersama ada sofa. Terus di denah ya informasi yang perlu kalian letakkan adalah pertama informasi ukuran, dimensi. Di dimensi kalian letaknya kalian akan membuat ukuran itu dia per dinding ataupun misalnya kalau ini pas kali dia pembagian ruangnya itu kolom per kolom ya. Jadi dibuat dia kolom per kolom. Jadi nanti di denah kalian membuat dimensi itu ada 2 ya. Dimensi pertama adalah dimensi yang kecil-kecil ruangannya. Lalu yang kedua adalah dimensi dari ujung ke ujung yang menyatakan bahwasannya ukuran bangunan kalian itu berapa. Jadi dari ujung kolom yang awal sampai ujung kolom yang akhir. Ya, jadi dia ada 2.
Pertama adalah dimensi dari ruang ke ruang, yang kedua adalah dari ujung ke ujung. Lalu apa? Dimensi jangan lupa kalian mengambilnya adalah dari titik as kolom atau titik as dinding. Ya. Lalu kalian akan membuat juga informasi yang akan kalian letakkan di dalam apa namanya? Denah kalian adalah ini garis potongan. Garis potongan. Ini adalah A, B, B, C, C, D, D. Ini adalah namanya garis potongan. Jadi seperti yang telah diarahkan bahwasannya potongan kalian adalah 2 potongan, potongan panjang dan potongan melintang, ya kan? Nah, yang diambil adalah potongan itu adalah ruang-ruang yang apa namanya, potongan ruang yang melintasi pada ruang yang banyak detailnya. Contohnya adalah kamar mandi. Jadi di kamar mandi itu kan nanti ada naik turunnya, ada misalnya dindingnya, apanya gitu, ada nanti keterangan di dinding ada teras ramnya. Jadi nanti kalian harus membuat potongan itu yang paling memberikan banyak informasi. Ya, itu adalah denah. Jangan lupa tulis judul sama skala. Ya. Sampai sini ini denah. Baru adalah kita akan menggambar tampak. Informasi apa saja yang ada di dalam tampak. Tampak, ya ini kan tampak depan. Berarti tampak sini ya. Tampak sini. Jadi kalau pada tampak itu adalah apa yang kalian lihat di bagian depannya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di situ, kayak di sini dia melihat ada jendela sama pintu ya, dibuat jendela pintu. Di sini juga dia ada jendela-jendela, tapi dia tertutup oleh dia memberikan elemen tambahan pada bagian denahnya. Ya, dia membuat batu-batu kerawang ya di sininya ya, batu terawang. Jadi inilah yang akan dibuat gitu. Pada gambar tampak jangan yang informasi yang akan kalian berikan adalah ini. Pertama itu adalah tanah. Jadi landasannya itu adalah tanah awalnya. Jadi kalau misalnya nanti terlihat ini antara ini dengan bangunan kalian, garis tanah ini akan dia apa namanya, menggunakan dia rapido ataupun pensil yang lebih tebal. Jadi ketebalannya lebih nampak dan dia menggambarnya tidak boleh pas-pasan dengan dinding kalian, dinding akhir. Karena apa? Nanti rumah kalian kelihatannya seperti melayang-layang. Lebihkan aja sedikit. Baru yang informasi selanjutnya adalah dinding. Jadi dinding kalau walaupun di sini 2 ya, misalnya ya kan, 2, tetapi dia tetap terlihat rata. Jadi yang terlihat rata dia tetap satu garis ya, jangan kolom-kolomnya yang kalian tampilkan. Lalu jendela, pintu, terus apakah ada elemen-elemen penambahan pada dinding kalian yang kalian buat. Misalnya aja adanya batu alam, misalnya ada batu kerawang-kerawang, ataupun misalnya ada ornamen kayu atau apa, itu kalian buat. Ya. Lalu setelah ini kalian akan membuat atap. Nah, ini atap ya. Jadi dibuat sikit lisplangnya, baru ini atapnya, buat arsiran atapnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang lebih tinggi buat kayak ini kan, ini dia berada di belakang tampak depan ini. Ini lebih di belakang, tetapi karena dia lebih tinggi jadi dia lebih terlihat separuh kan gitu kan, sebagian. Jadi tetapi gunakanlah pensil dengan ukuran ketebalan yang berbeda-beda. Jadi yang pertama tadi yang paling tebal adalah garis tanah, yang kedua misalnya adalah garis dindingnya, baru mana yang menurut kalian sejajar dengan garis dinding. Misalnya apa namanya, atap. Nah, dibuatlah garis atapnya. Samalah dia misalnya yang kalau misalnya dia garis tanah tadi menggunakan 0,7
atau 0,8, berarti nanti dindingnya 0,5 sama atapnya. Lalu arsiran pintu jendela misalnya kalian menggunakan 0,3, ya kan? Baru arsiran-arsiran ini misalnya menggunakan 0,1, begitu juga tampak yang di belakangnya. Jadi untuk apa? Dari tampak itu kita sudah bisa melihat informasi bahwasannya mana yang dia lebih di depan, mana dia yang terlihat lebih di belakang. Dan dan ketika kalian menggunakan pensil dengan ketebalan yang berbeda-beda, ya. Bentar ya, temannya ada yang masuk. Dengan kalian memberikan ketebalan yang berbeda-beda, maka nanti akan terlihat gambar kalian itu lebih terlihat hidup, ya kan? Jadi dia lebih terlihat nyata. Oke, terus Bu, apakah misalnya gini, apakah dinding tembok pagarnya dibuat apa enggak, Bu, gitu kan? Kalau dinding temboknya, ya, dia terlihat di samping, misalnya gitu, dia tidak mengganggu untuk pandangan tampak, boleh dibuat, tapi dia lebih tipis. Tetapi kalau misalnya dia berada di depan untuk mengganggu tampaknya, tidak usah dibuat. Oke? Ini juga ada gambar tampak, ya, seperti yang tadi, hampir sama, dibuat. Yang penting itu kalau misalnya memang sempat, waktunya banyak, mau dibuat arsiran kaca boleh, ya. Itu lebih baik untuk terlihat lebih ini, dibuat bayangannya misalnya boleh. Misalnya bukan boleh ya, bagus sekali, dia punya nilai lebih. Ya, yang penting gambar atap arsiran atapnya terlihat. Ya. Ini juga tampaknya, misalnya kalau yang tadi ini dia yang paling tinggi tadi, ini yang kedua, ini yang ketiga, kan gitu ya. Ini dia dinding penyokongnya. Lalu yang paling banyak, paling selip dilakukan adalah menggambar potongan. Jadi potongan ini adalah segala informasi dari bangunan. Jadi disitulah yang terlihat gitu. Dari bangunan itulah yang dari potongan itulah yang bisa membaca. Jadi potongan ini adalah gambar kerja yang paling dibutuhkan ketika kita berada di lapangan. Sehingga ketika kita biasanya menjadi seorang arsitek, potongan itu tidak hanya 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, ya kan? Bisa berapa aja potongan. Jadi yang semua kalau bisa informasi-informasi yang ada di dalam bangunan itu terpotong dan terlihat, misalnya seperti itu. Nah, jadi bahkan ada lagi nanti kita disuruh buat detail, potongan detail arsitektur itu untuk membantu, ya. Misalnya seperti ini. Ini dia pakai pondasi batu kali. Ini misalnya dia pada mungkin di sisi teras ini. Ya, teras ya. Sisi teras, jadi dia ada trip-trip untuk naiknya, ya. Baru kalian harus menggambar ada elevasi, ya kan? Ada arsiran, ada pondasi, ada keterangan, ya. Ada keterangan, misalnya keterangan ada ukuran. Ya. Jadi kalau ini ukurannya ukuran tinggi ya. Ukuran tinggi, ini ketinggian. Berarti dari sini ke sini 60, dari sini ke sini 27. Oh, ini ukuran belum tinggi. Ini ukuran. Ya, ini juga ukuran. Lalu ada keterangan gambar. Jadi semua yang kalian buat adalah keterangan gambarnya. Oke. Seperti ini kan, jadi dia misalnya tadi dia nggak sampai kandas, ini juga bisa kalian lihat di gambar ini ya, bisa kalian lihat gambar ini ada beberapa detail yang mana tahu mungkin bisa kalian aplikasikan kepada kepada desain kalian. Nah, seperti ini kan sampai lubang-lubang angin pun digambar. Misalnya dia terpotong ya, dia memberi informasi di sini ada lubang angin. Berarti nanti apa? Kita berpikir kan karena kita buat di sini ada lubang angin, kita harus berpikir kita akan membuat detail lubang angin nantinya. Ya. Nah. Inilah banyak ya dari teman-teman dari kalian yang menggunakan atap hampir seperti ini. Makanya saya kemarin itu banyak apalagi yang di kelompok saya ya. Ntar ada temennya. Jadi banyak di kelompok saya yang beberapa orang ya dari
kalian yang misalnya dindingnya coba geser, dia diluruskan. Jadi untuk apa? Tadi inilah dia, jadi sebagai dinding penopangnya, penopang atapnya. Jadi ada kebanyakan dia misalnya di sini dindingnya, nanti di sini, di sini. Jadi makanya bisa beberapa orang kemarin itu saya ubah sedikit, nah itu nanti akan kalian sesuaikan di denah kalian. Makanya ketika di UAS ini kalian disuruh mengumpulkan semua gambarnya lagi. Jadi yang udah ada beberapa penyesuaian kalian sesuaikan dia. Jadi dari tampak, denah, potongan kalian sesuaikan. Jadi kan kalau kemarin itu sudah fix ya atapnya gimana, jadi sesuaikan di apa namanya, di tampak dan di denah kalian. Sampai kepada harus membuat plafonnya. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat plafonnya ini seperti ini, dia mengikuti atap, bentukan atapnya. Sementara di sini plafonnya dia menggunakan plafon datar. Ya. Lalu ini informasinya harus dikasih tahu semua ya, terlebih ukuran bawah, ukuran atas, ukuran tinggi, ya. Ini juga ya, jadi seperti ada tampak-tampak yang terlihat ya. Misalnya kita mau motong di mana ada tampak terlihat pintunya, jendelanya, itu harus kalian buat. Kalau di sini ya, nah ini biasanya keramik dinding ukuran 30 ini biasanya kamar mandi nih. Kalau kita buat seperti ini biasanya kamar mandi. Jadi apa namanya, bisa kalian lihat, bisa sebagai acuan kalian lah ya. Lalu kalau misalnya ditambah, kalau punya kita, kalian membuat nama ruang ya. Di sini nama ruang, elevasinya udah ada, jadi tambahkan nama ruang. Gambar yang ketiga, ini potongan ya. Adalah gambar, ini denah pola keramik, sepertinya nggak perlu kita ya. Nah, sebenarnya ini kalian perlu denah atapnya, tapi kalian tidak dikumpul, jadi ya nggak usah. Lalu ini detail tampak, ini namanya detail arsitektur. Ya, detail arsitektur, jadi dia hampir sama dengan potongan, tapi ini tidak kita gambar ya. Jadi ini kan yang saya buka adalah gambar standar gambar standar perancangan ya kan. Jadi ini untuk melakukan fisik, maka ini dibuat. Tapi untuk kita tidak perlu sampai situ. Jadi kita tambahnya adalah detail arsitektur. Nah ini ya, ini seperti yang pernah saya jelaskan kemarin. Detail arsitektur pemasangannya kayak mana, misalnya seperti ini, ya berarti dipakaikan ini namanya detail arsitektur. Jadi sebenarnya ya, kita kan arsitek nih. Ya, kita arsitek, kita adalah perencana, kita adalah perencana bangunan. Yang kita detailkan adalah detail arsitektur. Jadi tidak usah yang kalian detailkan detail pondasinya seperti apa, detail apa, itu adalah kerjaannya orang sipil gitu. Tidak usah kita pikirkan itu. Karena apa? Ya, kalau kita tanya misalnya, apalagi dia kalau udah kalau ini kan memang masih menggunakan standar ya, pondasinya seperti apa, apanya ini masih standar. Tetapi kalau misalnya udah bangunan dengan kolom-kolom yang besar misalnya, atau bangunan dengan bentang yang besar, itu dia mempunyai hitungan tersendiri ya, dia punya hitungan tersendiri. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasannya oh ya itu gunakan aja balok 20-40 misalnya seperti itu. Kalau misalnya masih 2-3 lantai masih bisa kita buat gitu kan. Tetapi kalau misalnya udah lantainya 3 ke atas, itu dia udah ada perhitungan sendiri, sampai kepada penggunaan besi yang digunakan itu udah ada hitungannya sendiri ya. Dan itu adalah yang menghitung dan mendetailkan adalah orang sipil, bukan orang arsitek. Jadi ketika dari kalian stupa sampai kalian tugas akhir, ketika si dosen mengatakan
buat ya detailnya. Detail apa adalah detail arsitektur, bukan detail struktur. Jadi tidak usah kalian buat misalnya, tidak usah kalian pikirkan pondasinya gimana, apanya gimana, nggak usah. Tetapi yang kalian gambar adalah detail arsitekturnya. Jadi misalnya kalian menggunakan penambahan apa namanya, ada misalnya kayak tadi lubang anginnya, itulah kalian buatkan di mana lubang anginnya, berapa jaraknya, gimana penyambungannya, misalnya seperti itu. Misalnya ada batu terawang kayak mana apanya, cara menyusunnya supaya cantik, supaya punya estetika, gimana menyambungkan ke dinding batanya. Nah, itulah yang harus kalian buat detailnya, yang dibutuhkan ya, yang diminta oleh dosen kalian. Ini halaman berapa ya? Ini dia detail partisi besi, ya, ini detail talang. Kalau gini juga bisa kalian pakai detail talang ya, karena ini juga bagian dari estetika. Jadi ini adalah talang dalam ya. Nah, dari sini kemana ya? Ini detail kanopi, misalnya ada yang pakai kanopi, ini bisa kalian detailkan. Ini adalah beberapa contoh gambar detail yang akan kalian gambar ya. Mana tahu ada gambar yang bisa kalian jadikan apa namanya ini, jadikan contoh lah ya sama gambar kalian. Tetapi ketika misalnya memang nanti ada pula yang bilang, Bu, sama mana tahu sama Bu Sherly pula, ini detailnya berarti kata Bu Yuni yang seperti ini, Bu, detailnya. Enggak ya, enggak seperti itu. Jadi terserah kalian seperti apa, tergantung bagaimana kalian merencanakannya. Ya. Si A ada yang baru masuk. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Jadi yang kalian gambar adalah apa namanya, denah tanpa potongan detail, ya kan? Denah tanpa potongan detail, ya, yang kalian gambar. Jadi standar-standar atau misalnya keterangan-keterangannya itu harus dibuat semuanya. Karena apa? Itu sebagian dari yang dapat kita baca dari gambar kalian. Jadi ketika kalian melupakan untuk membuat apa namanya tadi elemen-elemen penambah dalam sebuah gambar, nanti yang membaca bingung, ya. Untung-untung yang baca orang arsitek, orang ini bisalah bacanya. Itu pun diduga-duga karena misalnya memang keterangannya tidak ada. Jadi kita ini kan arsitek, bagaimana kita memberikan sebuah perencanaan agar perencanaan kita itu terbangun sesuai dengan perencanaan yang ada, sesuai dengan keinginan kita yang ada. Itulah yang akan kita buat, ya. Jadi ketika kita membuat itu, ketika kita membuat itu, bagaimana cara mengaplikasikannya, itulah yang harus kalian buat dengan adanya keterangan-keterangan pada gambar. Oke? Penjelasan-penjelasan ini mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam gambar kalian, ya, dalam kalian menggambar. Jangan lupa kalian membuatnya secara apa namanya, secara detail, secara lengkap, gunakan pensil. Kalau setahu saya penggunaannya masih metode pulpen ya, pulpen. Jadi gunakan dengan pulpen yang berbeda-beda ya. Mana tahu kalau misalnya memang bayangan-bayangan itu misalnya pakai pensil boleh. Jadi dengan sebaik mungkin kerjakanlah nilai UAS kalian ini dengan sebaik mungkin ya. Kalau misalnya udah nggak ada yang mau nanya, saya akhiri. Ada yang mau nanya?